Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama yaitu Nimade Naryani dengan NIM 2102 022 623, yang kedua yaitu Putu Etika Wulandari dengan NIM 2102 022 631, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Putu Karisma Darmayanti dengan NIM 2102 022 649. Baik, pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok materi 10 akan menjelaskan materi inventory management dengan 4 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu economy order quantity, yang kedua yaitu konsep just in time inventory management, yang ketiga yaitu konsep constraint optimization, yang keempat yaitu teori kendala dan penerapannya dalam manajemen. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pada sub pokok materi yang pertama, yaitu economy order quantity, yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Economy order quantity atau biasa disingkat dengan EOQ merupakan suatu alat pengukuran yang digunakan di bidang operasi, logistik, dan manajemen pemasakan. Intinya, EOQ ini merupakan sebuah alat untuk menentukan volume dan frekuensi pesanan yang diperlukan untuk memenuhi tingkat permintaan tertentu sambil meminimalkan biaya yang diperlukan per pesanan itu. Menghitung ekonomi order equity dalam suatu bisnis memberikan beberapa manfaat yang akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh dalam bisnis. Manfaat yang pertama yaitu meminimalkan biaya persediaan. Menyimpan inventory atau persediaan tambahan dapat dengan cepat meningkatkan biaya penyimpanan. Biaya persediaan juga bisa naik tergantung cara kita memesan. Stok yang rusak dan produk apa yang tidak pernah laku. Jika terus-menerus memesan ulang produk yang memiliki kecepatan rendah dalam penjualannya, EOQ dapat membantu kita untuk menentukan jumlah pesanan dalam jangka waktu tertentu. Manfaat yang kedua yaitu meminimalkan kehabisan stok barang. EOQ dapat membantu untuk lebih memahami secara banyaknya perlu memesan ulang dan seberapa sering melakukan pesanan. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi keseluruhan. Secara keseluruhan, menghitung EOQ dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dalam hal menyimpan dan mengelola inventory. Materi selanjutnya yaitu 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam menghitung ekonomi order equity atau EOQ. Rumus ekonomi order equity terdiri dari 3 variabel. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau juga dikenal dengan biaya tercatat mengacu pada total biaya penyimpanan persediaan. Variabel yang kedua yaitu permintaan tahunan. Berapa banyak permintaan yang didapat untuk suatu produk dalam 1 tahun? Dengan melihat data pesanan historis, kita dapat menentukan berapa banyak produk yang dijual dari tahun ke tahun. Variabel yang ketiga yaitu biaya pemesanan. Juga disebut dengan biaya penyiapan. Berapa banyak biaya pesanan per pembelian dilakukan dengan basis per pesanan dan termasuk biaya pengiriman dan penanganan. Rumus ekonomi order quantity adalah yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2SD per H. Baik, sub materi selanjutnya akan disampaikan oleh Etika Wulandari untuk etika, waktu, dan tempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi yang akan saya paparkan yaitu konsep just in time inventory management atau JIT. JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Nah, adapun dalam pelaksanaan JIT terdapat 8 kunci utama, yaitu yang pertama, menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produksi. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Yang ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Yang kedelapan, penekanan pada penggunaan yang benar. Nah, adapun manfaat dari JIT yaitu diantaranya yang pertama dapat mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan data. Yang kedua, mengurangi waktu setup dan penundaan proses produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan bahan bakar dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang keenam, layout pabrik yang lebih baik. Yang terakhir atau yang ketujuh, pengendalian kualitas dalam proses. Baik, selanjutnya yaitu kelemahan JIT. Di sini ada 2 kelemahan JIT, yaitu yang pertama,
potensi gangguan supply chain, yang dimana metode JIT akan selalu dihantui oleh potensi gangguan dari supply chain. Yang kedua, prediksi permintaan yang tidak akurat. Situasi pasar yang terus berubah-ubah sudah pasti akan mempengaruhi permintaan. Nah, materi selanjutnya yaitu constraint optimization. Optimisasi adalah sebuah konsep yang ada di dalam analisis ekonomi. Constraint optimization atau optimisasi terkendala adalah maksimalisasi atau minimalisasi fungsi tujuan dengan berbagai kendala. Jadi, dengan adanya kendala-kendala dapat mengurangi kebebasan dari berperilaku sebuah perusahaan dan cenderung menghalang-halangi optimisasi tanpa kendala. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nimade Naryani. Waktu saya persilahkan kepada Nimade Naryani. Sebelumnya, perkenalkan saya Nimade Naryani dengan NIM 21020222623. Di sini saya akan melanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya, yakni mengenai teori kendala dan penerapannya dalam manajemen inventory. Teori kendala atau Theory of Constraint atau disingkat dengan TOC merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dan dikenalkan dalam bukunya The Goals. Theory of Constraint adalah suatu filosofi manajemen yang membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan produksinya dan meminimalisasi semua ongkos atau biaya yang relevan seperti biaya simpan, biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya modal. Penerapan Theory of Constraint lebih terfokus pada pengelolaan operasi yang berkendala sebagai kunci dalam meningkatkan kinerja sistem produksi. Nantinya dapat berpengaruh terhadap profitabilitas secara keseluruhan. Nah, menurut Hansen dan Mowen, jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Kendala internal adalah faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan. Misalnya seperti keterbatasan jam mesin. Selanjutnya ada kendala eksternal, yakni faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya seperti permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Yang kedua, berdasarkan sifatnya atau kendala mengikat atau binding constraint merupakan kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Yang kedua, kendala tidak mengikat atau kendur adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas dan tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Selain itu, Kaplan dan Atkinson menambahkan pengelompokan kendala dalam 3 bagian, yaitu yang pertama kendala sumber daya atau resource constraint. Kendala ini dapat berupa kemampuan faktor input produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan jam mesin. Yang kedua yakni kendala pasar atau market research. Kendala yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari penjualan yang mungkin selama dalam periode perencanaan. Yang ketiga, kendala keseimbangan atau balance constraint diidentifikasi sebagai produksi dalam siklus produksi. Theory of Constraint mengakui bahwa kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya yang kemudian mengembangkan pendekatan kendala untuk mendukung tujuan, yaitu kemajuan terus-menerus suatu perusahaan atau continuous improvement. Teori ini memfokuskan pada 3 ukuran. Yang pertama yaitu throughput adalah suatu ukuran di mana suatu perusahaan menghasilkan uang melalui penjualan. Yang kedua, persediaan, yakni semua dana yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah bahan baku mentah melalui throughput. Bahan persediaan dalam Theory of Constraint merupakan suatu aktiva yang dimiliki dan tersedia secara potensial untuk penjualan. Yang ketiga, ada biaya-biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Biaya operasi ini terjadi untuk mendukung dan mengoptimalkan throughput dalam kendala. Goldratt mengembangkan 5 langkah yang berurutan supaya proses perbaikan lebih fokus dan berakibat lebih baik bagi sistem. Langkah tersebut adalah yang pertama, identifikasi constraint system. Mengidentifikasi bagian sistem manakah yang paling lemah, kemudian melihat kelemahannya, apakah kelemahan fisik atau kebijakan. Yang kedua, eksploitasi constraint. Menentukan cara menghilangkan atau mengelola constraint dengan biaya yang paling rendah.
Yang ketiga ada subordinasi sumber lainnya, mengevaluasi apakah constraints tersebut masih menjadi constraint pada performasi sistem atau tidak. Yang keempat yakni evaluasi constraint atau elevating the constraint. Jika langkah ini dilakukan, maka langkah kedua dan ketiga tidak berhasil menangani constraint, maka harus ada perubahan besar dalam sistem seperti reorganisasi, perbaikan modal, atau modifikasi substansi sistem. Yang terakhir yakni mengulangi proses keseluruhan atau repeating the process. Jika langkah ketiga dan keempat telah berhasil dilakukan, maka akan mengulangi lagi dari langkah pertama, proses ini akan berputar sebagai siklus. Sekian pemaparan materi mengenai Theory of Constraint yang dapat saya jelaskan. Untuk waktu dan jaringan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian dari materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Om Santi Santi.